Baik, kita lihat contohnya. This section, nah section ini dia akan membahas contoh dari algoritma genetika in action ya. Ya, aplikasinya ya. They are presented, disajikan in order of increasing complexity and thus decreasing generality. Jadi nanti akan disajikan dari yang sederhana, nanti kompleksitasnya semakin meningkat, and thus decreasing generality. Oke, kita lihat di sini contohnya ya. Misalnya kita akan memaksimumkan sebuah fungsi satu variabel dan nah, contoh ini mengadaptasi metode yang dari sebuah contoh yang dipresentasikan oleh ini Goldsberg di bukunya ya. Misalnya kita punya fungsi ini fx sama dengan min x kuadrat per 10 plus 3x ya, dimana grafiknya seperti ini kalau diplot dalam grafik. Nah, dimana x ini allow to vary between 0 sampai 31. Jadi x ini domainnya antara 0 sampai 31. Ya. Kayak di sini ya, 0 sampai 31 domainnya. Oke, untuk menyelesaikan masalah ini dengan algoritma genetika, kita harus mengkodekan the possible values of X as chromosome. Jadi nilai-nilai yang mungkin dari X sebagai kromosom. Nah, for this example, untuk contoh ini, kita akan mengkodekan X itu sebagai a binary integer ya, sebagai bilangan bulat integer of length 5 yang panjangnya itu 5. Thus, the chromosome for our genetic algorithm, sehingga kromosom dari algoritma genetika yang nanti akan digunakan adalah the sequence barisan dari 0 dan 1 yang panjangnya 5 bit and have a range of from, dan dia punya panjang ya, ini range-nya ya antara 0 semua dan juga 31 ya. Ini biner ya. 21 ini jadi 31 itu dikodekan dengan angka 1 sebanyak 5 ya. Berarti gimana nih? Apa yang maksudnya yang itu ya? 2 pangkat berapa dulu? 2 pangkat 1 ya. Tambah 2 pangkat 2, tambah 2 pangkat 3, tambah 2 pangkat 4, tambah 2 pangkat 5. Dijumlahin hasilnya 31 enggak? Atau dari 2 pangkat 0 ya? 2 pangkat 0 ya? 2 pangkat 0, 1. 1 tambah 2 pangkat 1, 2, 3 ya. 3 tambah 2 pangkat 2, 4, 7. 7 tambah 2 pangkat 3, 6, 13. 13 tambah 2 pangkat 4, aduh saya jadi lost. Benar gak? Iya betul. Jadi bilangan biner dari ya ini basis 2 ya. Bilangan biner dari eh, 31 itu adalah ya satunya 5 ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk memulai algoritma, we select an initial population. Jadi kita memilih. Oke, sebelum ke situ. Nah, di sini ini hanya salah satu cara ya bagaimana kita mengkodekan sebuah kandidat solusi kromosom ya. Kromosom ini kan jadi kandidat solusi nanti ya untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini gitu. Dan mungkin masih ada cara lain. Dan ini memainkan peran penting juga ya bagaimana mengkodekan
kromosom ini. Nah, untuk langkah awal, kita akan memilih initial population di populasi awalnya misalnya sebanyak 10 kromosom secara acak. Kenapa 10? Ini nggak ada aturannya, ya. Jadi tadi banyaknya populasi, banyaknya kromosom dalam populasi itu bisa juga divariasikan ya untuk mencari mana yang terbaik. Tapi untuk masalah yang kecil seperti ini, ya 10 juga cukup. We can achieve this by tossing a fair coin 5 times. Caranya gimana? Misalnya pakai lempar koin aja gitu ya. Jadi kalau mukanya gambar 1, kalau angka 0 misalnya gitu. For each chromosome, untuk setiap kromosom. Atau kalau pakai komputer ya udah tinggal bangkitin bilangan acak gitu kan. Letting head signify 1 and tail signify 0. Ya, jadi biarkan awalnya 0 atau 1 ya. Gak apa-apa. The resulting initial population of chromosome. Nah, initial populasi yang dihasilkan adalah ini. Coba lihat di sini ada 10 kromosom. Initial populasinya ini ya. Dan seterusnya. Apakah ada yang sama? Enggak ada yang sama ya. Oke. Dan ini kita bisa bangkitin bilangan acak ya. Kalau pakai komputer. Jadi kalau manual tadi, misalnya kita lempar koin, oh angka berarti 0. Lempar lagi, oh gambar 1 gitu. Lempar lagi 5 kali pokoknya. Nanti kromosom kedua lempar koin lagi 5 kali dan seterusnya. Next, we take the X value that kemudian kita pilih nilai X di mana masing-masing kromosom ini yang nilai kromosom ini representasikan, kemudian menguji. Ya, langkah selanjutnya pokoknya oh ini maksudnya hitung nilai X-nya gitu ya dari masing-masing kromosom ini. Coba, kenapa ini 3 nomor 9 nih, kromosom 9. Kenapa 3? Karena ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ya. Kenapa yang kromosom 10 ini 17? Karena ini 2 pangkat 0, 1 ditambah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. 16 tambah 1, 17. Gitu ya. Jadi ini bilangan basis 2 ya. Itu cara ngonversinya. Jadi yang terakhir ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, jadi katanya langkah selanjutnya hitung nilai X-nya dari masing-masing kromosom ini. Kemudian hitung nilai fitness-nya. Fitness value itu ya nilai fungsinya. Masukin aja ke fx. Ya. Nilai fx-nya ada yang 0 juga ya. Nih, kalau masukin 30. Nah, kemudian kita jumlahkan nih. Nilai fitness-nya rata-ratanya berapa? Nilai maksimumnya berapa? 22,4. Nah, berarti 22,4 ini yang maksudnya karena ini kan kasus maksimasi ya. Jadi mana nih yang paling bagus dari inisial populasi ini? Yaitu kromosom yang keempat, ya kan? Yang ini. Karena nilai fungsinya atau nilai fitnessnya terbaik, yaitu 22,4. Kemudian, langkah selanjutnya, we select the chromosome. Kita akan memilih kromosom untuk proses reproduksi ya, untuk proses persilangan nanti menghasilkan anak, offspring ya. Tapi kita perlu menghitung apa? Probabilitasnya dulu. Ya, probabilitas kromosom itu tadi ya, probabilitas dari kromosom Y bereproduksi itu adalah nilai fungsi fxy dibagi dengan total dari nilai fitnessnya. Nah, jadi di sini
Ini kan udah ada nilai fitnessnya ya. Kita hitung probabilitas pemilihannya, selection probability-nya. Ini katanya kromosom 1 itu 0,1416. Dari mana? Dari nilai fungsinya 20,9 dibagi dengan total dari nilai fitnessnya. Nanti yang kedua juga sama ya, 10,4 dibagi 147,6 dan seterusnya. Kalau yang fitnessnya 0, ya probabilitasnya juga 0, ya enggak? Karena kan 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Oke ya. Jadi langkah selanjutnya hitung probabilitasnya. Kemudian Goldberg, nah ini cara memilih dari cara pemilihannya kan tadi baru menentukan probabilitasnya. Cara pemilihannya kalau si Goldberg itu dia men-spin memutar roulette wheel ya, roulette wheel. Tahu nggak roulette wheel? Jadi yang kayak apa ya dulu kalau ada acara TV yang apa tuh? Yang diputar terus nanti jarumnya itu menuju ke arah mana ya kan? Ke bagian apa? Nah, itu yang dilakukan. Kayak hadiah gitu. Nah, since our population, karena populasi kita ini berjumlah 10 kromosom, and each mating produce two offspring, dan masing-masing mating itu apa? Ya, menikah kalau mas. Oh, perkawinan ya. Dan masing-masing perkawinan itu akan menghasilkan dua anak. Maka kita membutuhkan 5 perkawinan untuk memproduksi sebuah generasi baru yang berisi 10 kromosom. Jadi kan seperti tadi dicontohkan ya. Jadi proses perkawinan itu kan kita memilih dua orang tua ya. Kemudian dari dua orang tua itu nanti akan dilakukan proses persilangan dan menghasilkan dua anak ya kan. Nah, kalau kita ingin menghasilkan 10 anak, berarti harus ada 5 perkawinan gitu kan. Berarti harus punya 5 pasang orang tua gitu ya. 5 pasang orang tua gitu. Karena untuk menghasilkan 10 10 anak ya. The selected chromosome are displayed in table. Misalnya dari hasil pemilihan itu oke, kayaknya perlu perlu dikasih contoh dulu ya. Yang roulette wheel ya. Biar ada bayangan ya. Roulette wheel itu nah kayak gini ya. Jadi nanti ini diputar terus nanti mengarahnya kemana gitu ya. Nah, si probabilitas pemilihan itu nanti akan menentukan mana ya?